Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusina Belkis Ijia Epita. Saya kelas 2 SD. Saya akan membawakan cerita dari Desa Bakaran, yaitu Nyai Ageng Bakaran. Pada saat runtuhnya kerajaan Majapahit, ada beberapa orang yang berusaha menyelamatkan diri dari kejaran pasukan Demak. Mereka yaitu Ki Pecak, Nyai Pecak, Murni Sabira, Joko Suyono, Ki Dukut, dan Ki Demang Jayatuna. Mereka melarikan diri ke daerah Kediri yang masih wilayah Majapahit. Bersamanya di Kediri, mereka bertemu dengan Jayakatong untuk meminta perlindungan. Tetapi Jayakatong tidak sanggup karena Kediri sendiri akan diserang oleh pasukan Demak. Mereka disarankan untuk pergi ke barat untuk menemui Ki Ageng Sela. Berangkatlah mereka ke barat untuk mengelabui pasukan Demak. Mereka menyamar menjadi rakyat jelata dengan baju comang-camping. Mereka juga membuang peralatan perang seperti pedang, tombak, dan perisai. Lalu mereka berpencar untuk mengelabui pasukan Demak. Joko Suyono dan Murni Sabira jalan terlebih dahulu, lalu disusul oleh Ki Dukut dan Ki Demang Jayatuna. Terakhir Ki Pecak dan Nyai Pecak yang sedang hamil tua. Di tengah perjalanan, Nyai Pecak merintih kesakitan dan sela-sela kakinya keluar air ketuban. Beberapa saat kemudian, lahirlah bayi laki-laki yang tampan. Tapi Nyai Pecak badannya lemah tak berdaya, nafasnya tersengal-sengal. Lalu didekatkan putranya yang baru saja lahir. Seketika itu pecahlah tangisan mereka, terutama Ki Pecak. Lalu mereka melanjutkan perjalanan untuk menemui Ki Ageng Sela. Setelah lama mereka melakukan perjalanan, akhirnya mereka bertemu dengan Ki Ageng Sela di Purwodadi, daerah Gerobogan. Mereka mengutarakan maksud untuk meminta perlindungan, tetapi Ki Ageng Sela tidak sanggup karena ia pun sedang bingung. Apakah ia akan ikut Demak dan mendirikan kerajaan baru yang beragama Islam, atau mempertahankan kekuasaan Majapahit? Akhirnya Ki Ageng Sela menyarankan untuk meninggalkan padepokannya dan mencari tempat tinggal di tempat lain. Ki Dukut bersama adiknya Murni Sabira dan Joko Suyono mencari tempat yang cocok untuk dijadikan tempat tinggal. Mereka berpisah dengan Ki Pecak dan putranya yang menuju ke daerah lain. Rawangan Ki Dukut memasuki lembah dan perbukitan kapur, membelah jalan di tengah hutan. Murni Sabira berhenti dan beristirahat di tempat sebentar, di tempat yang cocok untuk dijadikan tempat persinggahan sementara. Akhirnya daerah ini dinamakan Pekuwon, yang artinya beristirahat di tempat sebentar. Murni Sabira tinggal di sini bersama Joko Suyono. Sedangkan Ki Dukut dan Ki Demang Jayatuna melanjutkan perjalanan ke arah barat. Ki Dukut sampailah di sebuah rawa yang kanan kirinya banyak ditumbuhi oleh pohon juju. Maka daerah ini dinamakan Juwana, yang berasal dari bahasa Jawa juju sing ono. Lalu Ki Dukut melambatkan perjalanannya karena ia yakin kalau tempat ini cocok untuk dijadikan tempat tinggal. Ki Dukut lalu membadati pohon-pohon di sekitar Danau Sabira yang semula beristirahat di Pekuwon menyusul Ki Dukut, sedangkan Ki Jaya Suyono tetap tinggal di Pekuwon. Kang Dukut, kainnya kok kecil-kecil, alit-alit kajengipun. Ki Dukut menoleh dan terngiang-ngiang. Perkataan Murni Sabira. Maka daerah ini dinamakan Dukut Alit. Mereka saling berlomba-lomba membuka daerah ini. Lalu kayu-kayu itu dikumpulkan dan dibakar. Tempat pembakaran tersebut menjadi Desa Bakaran. Tetapi Ki Jayatuna tidak dapat menikmati hasil pembukaan tersebut karena ia keburu meninggal terlebih dahulu. Pasukan Demak menghentikan perburuan terhadap sisa orang Majapahit. Karena itu Ki Dukut dan Murni Sabira menjadi lega.
mereka bisa hidup tenang dan damai di tempat sekarang mereka tinggal. Tapi Mun Sabira masih sedikit cemas. Untuk menghilangkan kecemasannya, ia membangun sebuah lagan atau musola dan membuat sumur biar dikira sebagai tempat berwudu. Demikian tidak ada yang curiga, walaupun mereka bertemu dengan mata-mata gemak. Desa Bakaran yang dipimpin oleh Mun Sabira menjadi ramai dan makmur dan mengalami kemajuan. Kabar itu terdengar sampai ke telinga Joko Surono yang tinggal di Pekowon. Ia berniat untuk turun untuk menemui gadis pujaan hatinya. Pertemuan Joko Surono dan Mun Sabira membuat benih cinta mulai tumbuh di antara keduanya. Ketika Joko Surono mengenalnya, Mun Sabira menjadi bimbang. Mau ditolak tidak sampai hati, mau diterima ia hanya menganggap rasa cinta hanya sebagai teman senasib sepenanggungan. Akhirnya Mun Sabira memberi syarat kepada Joko Surono, yaitu ia minta dibuatkan 7 buah sumur dalam waktu semalam dan sama bentuknya. Joko Surono menyanggupi karena kesaktiannya dapat mewujudkan apa yang menjadi keinginan Mun Sabira. Tapi setelah dihitung sumur itu baru ada 6. Berhubung waktu sudah pagi, maka sebagai kelengkapnya sumur Sabira diakui sebagai sumur buatannya. Tapi Sabira tidak mau karena sumur itu ada yang beda. Sumur yang dibuat Sabira terdiri dari batu putih, sedangkan sumur terdiri dari batu merah. Karena ia ingin mendapatkan cinta Sabira, maka ia berbohong dan mengakui bahwa sumur itu juga buatannya. Kemudian Mun Sabira mengajak Joko Surono untuk meminum air sumur dan berjanji siapa yang berbohong maka ia akan mati. Karena Joko Surono tidak mau mengakui kesalahannya, akhirnya ia mati termakan janji. Desa Bakaran semakin bertambah masyarakat. Banyak para pendatang yang ingin tinggal di sana. Sabira selalu perhatian terhadap masyarakat sekitarnya. Ia juga sering membantu bila warganya mengalami kesusahan. Sikapnya yang ringan tangan membuat simpati warga Desa Bakaran, sehingga ia didaulat menjadi sesepuh desa Bedoan yaitu Bakaran. Demikian cerita yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi